Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda semuanya, sahabat Belambangan? Hari ini cuaca cerah ya, walaupun agak dingin kalau di Banyuwangi. Tapi semoga saja tidak menyurutkan semangat dan aktivitas Anda untuk terus berkarya dan beraktivitas. Hari ini seperti biasa, kalau di jam 8 sampai jam 10 nanti kita ada di program Semanggi Semangat Banyuwangi ya, bersama Belambangan FM 88,1 Belambangan FM. Dan hari ini saya Mami yang bertugas mengawal Anda sampai jam 9 nanti. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena saya nggak sendiri. Seperti biasa kalau di jam-jam seperti ini saya selalu bertemu dengan tamu-tamu yang sangat istimewa. Dan hari ini luar biasa istimewanya, ada tamu yang datang dari jauh sekali ya. Dan menyempatkan untuk datang berbagi informasi, berbagi ilmu dan juga wawasan lah untuk masyarakat Banyuwangi. Oke, saya akan sapa dulu siapa ya tamu-tamu yang hadir hari ini. Saya akan mulai dulu tamu yang pertama ini yang saya sapa yang dari jauh dulu Iya. Yang dari jauh ini paling tidak jauhnya karena bukan orang Banyuwangi, jadi dibilang jauh aja. Walaupun saya nggak tahu sejauh mana ini ya gitu ya. Oke, ada Bapak Dana Indra, beliau dari Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Beliau adalah pembimbing penyusun Master Plan Smart City. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Bu, selamat pagi pemirsa. Iya, apa kabar nih? Saya manggilnya Pak Dana apa Pak Indra? Pak Dana. Oh Pak Dana aja, oke. Kabarnya gimana Pak Dana? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Sudah berapa hari nih di Banyuwangi? Saya datang waktu itu hari Minggu, ya, Minggu siang. Dan kemarin kita sudah bertemu dengan Pak Bupati, kemudian kita melakukan bimbingan teknis di hari pertama dan ini masuk ke hari yang kedua. Oke, apa yang pertama kali dirasakan waktu menginjakkan kaki di Banyuwangi? Wow, luar biasa, karena ini juga buat saya pertama kali saya ke kota Banyuwangi. Meskipun sebenarnya saya lahir di Jember, Bu. Oh, deket sebenarnya. Iya, tapi ya? Jember yang dekat Lumajang. Oh, gitu. Tapi ini yang pertama saya datang ke Banyuwangi. Waktu kecil dulu pernah ke sini, tapi ini yang selama tinggal di Jakarta baru pertama kali, dan kesan saya luar biasa karena yang pertama jalan sudah bagus, menuju Banyuwangi sudah lebar, tertata rapi, luar biasa dibandingkan kota-kota lain. Karena dari Kementerian Kominfo susah nggak dapat net dari net kalau di sini? Nggak ya ternyata. Tidak. Oh, alhamdulillah ya. Oke, baik. Dan bergeser tamu yang kedua. Boleh diperkenalkan juga dong. Ini kayaknya Pak Dana nggak sendiri ya? Iya. Oke. Karena masih muda, pasti dia bisa memperkenalkan diri dengan lebih smart ya. Oke. Boleh tahu dong, ini siapa nih yang mendampingi Pak Dana nih? Ya, perkenalkan, nama saya Fahru. Saya dari Kementerian Kominfo, Direktorat E-Government. Ya, saya kesini bertugas untuk mendampingi Pak Dana dalam menyiapkan ini master plan untuk smart city Kabupaten Banyuwangi. Oke, baik. Wah, kalau Mas Fahru nih nada-nadanya kan nada anak muda gitu ya. Boleh nanti berbagi informasi juga ya Mas Fahru ya tentang kegiatan yang Oh ya? Mas Fahru saya lahir di Banyuwangi. Serius? Serius. Dan besarnya di Jakarta? Enggak juga, lahir besar di Banyuwangi, kemudian kuliah di Surabaya dan sekarang kerja di Jakarta. Wow, Masya Allah. Jadi ini balik kampung untuk kemudian menjadi ini ya, sesuatu, dan pastinya siap untuk berbagi hal yang sudah menjadi pengetahuannya Mas Fahru untuk masyarakat Banyuwangi gitu ya. Dan kemudian saya juga pasti akan bertemu dengan ini bapak saya nih. Bapaknya teman-teman radio di Radio Belambangan ya, Bapak Budi Santoso. Beliau adalah PLT Kepala Dinas Kominfo dan Persandian. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi semua pendengar Radio Belambangan. Oke, sehat ya Pak Budi ya? Alhamdulillah sehat. Karena terakhir-terakhir ini kayaknya banyak tamu deh di kantor ya. Iya. Kayaknya makin kesini makin menjadi banyak jujukan dari tamu-tamu. Terakhir siapa Pak Budi yang datang ke kantor Kominfo untuk pengen dapat informasi tentang aplikasi IT. Jadi kemarin ada 2 tamu dari pemerintah kabupaten kota, dan 1 dari Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, itu Pak Bupatinya bersama beberapa pimpinan SKPD. Kemudian juga dari
Kabupaten Kota Baru di Kalimantan Selatan. Itu ada beberapa teman yang juga ingin mengadopsi aplikasi yang ada di kita. Oke. Jadi makin kesini sebenarnya teknologi itu ternyata makin dibutuhkan di segala aspek. Baik, kita berbicara tentang smart city ya. Pagi tadi saya pagi-pagi itu sudah dijejali juga dengan informasi dari media-media yang kalau pagi itu kalau orang radio kan pasti nomor satu informasi dulu nih Pak Dana ya. Dan ternyata ketika disonding kita mau ngobrolin smart city, hari ini media nasional juga lagi santer-santernya berbicara tentang smart city. Oke, mungkin ada gambaran yang bisa disampaikan kepada masyarakat apa sih sebenarnya smart city itu? Betul Bu, jadi sekarang itu gerakan smart city itu di dunia juga sudah menggelora. Benar ya. Hampir kota-kota besar di dunia itu sudah mengimplementasikan smart city dan mengklaim dirinya sebagai kota yang cerdas, yang smart gitu ya. Seperti kita lihat di Jepang, kemudian di Korea, Songdo, kemudian di Melbourne, di London, New York gitu ya. Jadi gerakan ini di belahan bumi dunia ini sudah luar biasa, dan Indonesia juga termasuk yang memiliki gerakan smart city yang sebenarnya istilah smart city itu merupakan suatu istilah yang relatif baru ketimbang kita dulu kita kenal namanya e-government. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi TIK di dalam pemerintahan, di mana masyarakat pemerintah melayani stakeholder dengan memanfaatkan TIK itu. Nah sekarang istilah smart city ini sebenarnya pemanfaatan TIK di dalam pengelolaan kota, pengembangan kota ini. Jadi aspeknya agak sedikit berbeda. Kalau kita bicara smart city itu ada 3 hal yang kita lihat. Yang pertama adalah pemanfaatan TIK dalam menjembatani hubungan antara pemerintah dan pemerintah lainnya. Seperti misalnya Kabupaten Banyuwangi berhubungan pasti dengan provinsi jadi hubungan yang dulu tadinya bersifat manual misal ngirim dokumen tuh pakai surat atau pakai tenaga kurir. Benar. Nah sekarang dimanfaatkanlah teknologi informasi itu sehingga tidak perlu lagi dengan biaya yang mahal, waktu yang lama, cepat dengan menggunakan teknologi informasi itu. Nah itu adalah hubungan government to government. Itu makanya di dalam e-government kita sebut dengan G2G, government to government. G2G. Iya, government to government. Nama-namanya makin keren-keren ya. Kemudian kekinian gitu ya, disingkat-singkat G2G. Betul. Itu untuk hubungan pemerintah dengan pemerintah yang lain. Jadi bisa hubungan pemerintah ya secara vertikal maupun pemerintah secara horizontal. Misalnya Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Jember. Mestinya ada suatu pertukaran informasi atau data antara satu SKPD dengan SKPD yang lain yang tadinya pakai dokumen sekarang sudah menggunakan jaringan data atau jaringan informasi. Yang kedua adalah pemanfaatan TIK di dalam relasi antara pemerintah dengan kaum usahawan atau bisnis. Jadi yang dulu misalnya kalau usahawan ingin mengajukan izin, datang membawa dengan sejumlah dokumen, datang mengantri di loket. Sekarang kita usahakan secara lebih efisien gitu ya, tidak memakan waktu yang banyak, sehingga memudahkan bisnis ini atau kalangan usahawan itu mungkin juga pas perizinannya gitu. Betul, ya Mbak Dana ya. Betul. Nah, jadi ini membantu sekali dalam mereka membangun bisnisnya ini. Dan yang ketiga adalah government to citizen, kepada masyarakat, itu yang disebut dengan G2C. Government to citizen. Jadi apa sih hubungan antara? Berarti yang kedua tadi G2B tadi ya. Government dengan para pebisnis ya. Betul.
G2C, government to dengan citizen, to citizen. Oke. Kepada masyarakat. Apa sih urusannya masyarakat dengan pemerintah? Loh banyak. Misalnya kalau kita melahirkan, ibu melahirkan, tentu ada hubungan dengan pemerintah, minta surat kenal lahir. Ada orang yang meninggal dunia juga ada mengurus surat kematian dan lain sebagainya. Artinya kegiatan-kegiatan di masyarakat yang tadi sifatnya manual dengan pemerintah sekarang dijembatani oleh suatu teknologi. Ya, oke. Jadi ada G2G, ada G2B, ada G2C. Nah itu kalau kita bicara e-government. Sekarang ini e-government merupakan dasar dari smart city. Nah konsep smart city itu adalah konsep pemanfaatan TIKA di dalam pembangunan kota agar supaya kota itu lebih nyaman, kota itu lebih efisien dalam pengelolaannya, kota itu lebih transparan dalam pengelolaannya, dan ini dikenal smart city. Nah di dalam konsep Kominfo yang karena konsep smart city itu banyak Bu, jadi ada model dari konsep dari Eropa, ada konsep dari negara-negara lain, mereka menerapkan smart city dengan komponen-komponen yang berbeda. Nah di Indonesia kita mengadop untuk BIMTEK ini ada 6 komponen besar. Yang pertama bahwa diharapkan dengan penerapan smart city itu dapat memberikan manfaat yaitu smart governance, tata kelola, tata kelola yang cerdas. Yang kedua adalah smart branding. Jadi kota itu harus ini yang paling penting memberikan suatu usaha untuk memasarkan. Kalau brandingnya kuat, orang juga jadi tertarik untuk datang di sebuah kota itu ya. Dan ini salah satu komponen di dalam smart city, sehingga nanti kalau kita menerapkan smart city di Kabupaten Banyuwangi, paling tidak orang akan kenal apa sih yang ada di Banyuwangi itu. Ya tidak hanya di Indonesia tetapi di belahan dunia lainnya, negara-negara lain tahu Kabupaten Banyuwangi itu ada ini loh, ada ini, ada ini. Karena kalau sudah berbicara teknologi itu bukan hanya dalam lingkup yang kecil, tapi sudah benar-benar global gitu ya Pak Dana ya. Jadi ini yang kita harus mampu menjual, branding, memberikan label kepada. Nah yang ketiga adalah smart ekonomi, dan ini yang berkaitan dengan tadi bagaimana meningkatkan UKM, seperti ekonomi kerakyatan. Jadi apa sih yang ada di industri apa sih yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah itu adalah kita sebut dengan smart ekonomi. Kemudian smart living. Jadi agar masyarakat itu juga hidup di Banyuwangi itu merasa nyaman, aman gitu. Jadi misalnya ada turis, kalau malam jalan-jalan malam itu juga merasa aman. Benar ya. Dibutuhkan suatu teknologi seperti apa teknologi? Misalnya kita pasang sensor, kamera di jalan-jalan. Jadi orang kalau ada tahu turis ini merasa nyaman gitu. Ada yang mengawasi, memantau betul. Nah itu kemudian smart living, kemudian ada smart society, kemudian yang terakhir ada smart environment, ya lingkungan. Jadi agar supaya kita hijau kota itu. Seperti rencana Kabupaten Banyuwangi membuat bandara kan smart, juga berbasis green, ini green airport. Nah itulah ruang lingkup yang kita sebut dengan smart city. Diharapkan dan BIMTEK ini Pemda bisa menggali apa sih kekuatan di masing-masing komponen tadi sehingga akan menjadi program mereka untuk menuju smart city. Jadi sebenarnya kegiatan ini merupakan kegiatan Kominfo Ibu. Jadi dalam tahun ini kita hanya di Banyuwangi atau dilaksanakan di banyak secara tempat? Nasional sebenarnya. Ini jadi, program nasional ya? Program nasional Kominfo, Kementerian Kominfo, targetnya adalah 100 menuju 100 smart city, 100 kota. 100 kota. Nah, cuma tahun ini setelah kita evaluasi dari 70 yang masuk itu ternyata nggak semua lolos, Ibu. Jadi yang lolos cuma 25 kota. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Wah, luar biasa ini buat Kabupaten. Luar biasa ya. Dari sekian calon. Kenapa lolos dan tidak lolos itu apa gitu yang mendasari itu, Pak? Cara menilai kami. Jadi kita melibatkan 23 expert penilai.
tim ahli untuk menemukan apakah ini layak atau tidak. Jadi kita lihat kelayakan sebenarnya. Kita readiness, kita lihat sebut dengan readiness, smart city readiness, bahwa mereka itu sebenarnya ready nggak sih kalau untuk menerapkan smart city. Benar-benar nanti ini diterapkan tuh siap nggak? 3 hal dan 6 komponen ini diterapkan, kira-kira ready nggak gitu? Gitu. Kita lihat ada 3 aspek. Yang pertama kita lihat strukturnya, struktur SDM-nya seperti apa, kemudian infrastrukturnya, infrastruktur TIK-nya seperti apa, infrastruktur jalannya seperti apa, fisiknya, infrastruktur sosialnya seperti apa, kemudian suprastruktur kita lihat dari kebijakan seperti apa. Jadi itu yang kita jadi nggak asal-asal milik kota gitu ya Mbak Dana ya? Karena ada beberapa kota kabupaten yang lain juga ingin namanya masuk dalam tapi ya dari hasil evaluasi itu. Karena saya lihat tadi saat kita browsing ada banyak kota yang selalu bilang menuju smart city. Jadi mungkin harapan memang begitu ya, tapi ternyata tidak setiap kota gitu memiliki peluang begitu ya. Jadi tahun ini Kominfo mentargetkan 25 tahun sampai 2017 di akhir ini mereka sudah menuju smart city 25 kota. Nah, targetnya apa sebenarnya? Targetnya adalah yang pertama untuk mencapai sebagai kota yang cerdas harus punya master plan, Ibu. Nah, master plan itu harus yang kita kejar dulu. Punya nggak sih master plan? Seperti apa rencana ke depan nanti kalau terapkan 5 tahun ke depan tuh apa yang akan dilakukan? Tahapannya seperti apa? Nah, itu yang harus. Berarti satu kota itu istilahnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kemudian benar-benar sesuai dengan keinginan menjadi kota yang smart? Ya, tergantung dari potensi daerahnya itu. Jadi nanti dari 6 itu mana yang akan dijadikan unggulan kota itu. Nah, oleh karena itu di akhir tahun ini satu kota itu diminta membuat satu quick win program. Jadi program yang akan menjadi unggulan kota itu di tahun pertama. Apa yang misalnya Kabupaten Banyuwangi mau mengunggulkan apa nih program untuk smart city-nya. Jadi nggak mungkin lah 6 semuanya itu bisa tumbuh bersama, tetapi secara perlahan. Baik, saya akan bergeser dulu nih kepada Pak Budi yang juga ada di sini hari ini. Dan kebetulan memang kalau ngomongin soal teknologi, mungkin kalau saya sebagai masyarakat awam nih itu udah ngerasa banget gitu kalau di Banyuwangi ini mungkin penerapannya memang sudah sejak lama. Dulu aja sudah ada namanya program 1000 titik wifi ya. Itu memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses internet di mana-mana. Kemudian juga soal tadi ceritanya ada banyak tamu juga yang datang ke sini, aplikasinya juga sudah diterapkan. Nah, dengan ditunjuknya Banyuwangi sebagai salah satu pilot project sebagai kota yang menuju smart city, ini bagaimana Pak tanggapan dari Kominfo dan kesiapan untuk ini? Ya, terima kasih Mbak. Jadi seperti disampaikan Mbak Dana tadi, ini kan berproses ya. Penentuan 25 kabupaten kota ini melalui tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo dan alhamdulillah Banyuwangi terpilih. Jadi memang salah satunya bagaimana komitmen dari Pemda itu dalam membangun smart city. Dan Banyuwangi sudah tidak diragukan lagi dari Pak Bupati beserta jajarannya sangat luar biasa untuk implementasi smart city ini. Hanya begini, kemarin juga dijelaskan oleh Pak Bupati bahwa branding ini kan penting. Jadi memang smart city secara umum seperti itu di konsep di nasional. Di Banyuwangi ini punya cara lain untuk bisa membranding. Pak Bupati lebih condong dengan nama Smart Kampung. Jadi Banyuwangi Smart Kampung. Artinya apa? Pada saat nanti kita menggunakan Smart City, ini di Banyuwangi ini kan bukan kota tapi kabupaten, terdiri dari 25 kecamatan yang alhamdulillah sampai saat ini disparitas antar kecamatan itu sangat kecil, relatif kecil. Jadi pembangunan ini begitu merata, artinya kalau nanti kita hanya membangun kota Banyuwangi, ini yang genteng, kemudian yang muncar, ini akan teriak-teriak kan gitu. Iya benar. Karena apa? Sekarang ini pertumbuhan ekonomi dari sisi manapun itu hampir imbang. Mungkin bisa dilihat di Genteng itu mungkin lebih besar daripada Banyuwangi. Benar, mungkin ya. perputaran ekonomi di sana. Perekonomian di sana. Itu sudah
ditangkap oleh Pemda dan program Smart Kampung ini merupakan kolaborasi, artinya dari konsep Smart City itu kita tambahi ada kearifan lokal dan tetap memberdayakan potensi yang ada di wilayah. Contoh yang di konsep Smart City itu saya yakin di Banyuwangi sudah banyak yang kita kerjakan, Bapak. Hanya ini brandingnya yang belum, bajunya yang belum. Jadi ada satu hal yang menjadi keunggulan bagi Banyuwangi, yaitu walaupun di era digital sekarang ini, tapi di desa-desa itu tetap masih kita masih tetap menggali potensi yang ada di desa, potensi apa itu tetap kita lestarikan. Kemudian budaya-budaya desa seperti budaya kita gotong royong, kemudian budaya yang ada di masing-masing daerah itu tetap kita jaga. Jadi tidak artinya dengan kita sudah menggunakan HP ini kita mau cari apa, mulai dari yang bagus sampai yang jelek, urusan dari surga sampai neraka dari sini semua serba cepat. Nah, tapi jangan lupa tetap kita menanamkan nilai-nilai luhur yang ada di Banyuwangi. Itu kemudian yang sudah kita lakukan. Jadi dari sisi infrastruktur, Pak Dana, kami laporkan di sini, Mas Fahru, infrastruktur kami sekarang target tahun ini kami fiber optik tergelar di semua desa. Saat ini sudah 96 desa yang sudah tergelar fiber optik. Nah, terus targetnya tahun ini semua 189 desa bisa tergelar fiber optik. Yang kedua, CCTV juga sama. CCTV tahun ini targetnya semua desa, SKPD pelayanan masyarakat serta destinasi wisata akan kita konekkan CCTV yang bisa kita lihat dari Pemda. Dan kemudian dari sisi e-gov, aplikasi kita semuanya sudah online, Pak Dana. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban di Pemda itu kami sudah online, real time. Jadi BPK itu kalau mau mengaudit Banyuwangi tidak usah datang ke Banyuwangi, cukup dari kantor dibuka PC di situ bisa diakses sampai dengan ke desa. Jadi desa ini desa itu ada yang ditempuh dari kota Banyuwangi sampai ke desa ada yang 2 jam sampai 2 jam. Nah, itu kita bisa bayangkan bagaimana kalau teman-teman desa itu harus memperoleh pelayanan dari ke Banyuwangi. Itu sudah banyak yang kita delivery ke desa dan semua sudah online juga. Nah, ini satu modal kuat kita dalam melaksanakan Smart City. Iya, oke. Jadi sedemikian siap sebenarnya Banyuwangi menjadi salah satu kota yang siap melaksanakan dan menuju smart city. Oke. Nah, soal smart government ini ada salah satu contoh yang memang di Banyuwangi itu bagaimana supaya cepat untuk bisa, tadi kan ada yang namanya relasi pemerintah dengan para pebisnis, bagaimana mereka itu supaya lebih mudah dalam proses perizinan dan sebagainya. Di Banyuwangi itu ada program juga namanya OCF, One Call Finish. Jadi hanya dengan satu kali telepon segalanya bisa segera selesai. Ya. Dan ini kita akan ngobrol lanjut lagi nih Pak Dana, intermezzo aja nih. Ini ngobrolnya kita lanjutin karena ada iklan layanan masyarakat, salah satu di antaranya itu menyampaikan kepada masyarakat bagaimana manfaat daripada OCF itu sendiri. Wah, Yuton, usahanya makin maju ya. Tapi ngomong-ngomong, udah berizin belum? Alah Yuna, wong cuman usaha kecil kok pakai izin-izin segala. Ribet, ruwet, mahal, males. Lah, orang jenis seperti sama Niki Yuton. Apa? Bikin ekonomi maju mundur gak cantik. Sekarang ini perizinan itu mudah. Apalagi dengan inovasi baru di Banyuwangi. Namanya OCF, One Call Finish. Aduh, nyiprat di muka. Apa itu Yuna? One Call Finish itu? Intinya, buat pengusaha kayak dirimu ini Yutun, cukup SMS atau telepon di 0811 3490 333. Urusan izin beres.
Ya, tidak perlu risau kalau mau ngurus izin berupa surat izin usaha perdagangan SIUP dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Cukup dengan telepon atau SMS di nomor 081 134 90333. Urusan perizinan cepat terproses. Ini adalah inovasi terbaru dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas PM dan PTSP. Nama layanannya OCF, One Call Finish. Layanan OCF merupakan bentuk layanan perizinan untuk usaha kecil. Cukup telepon dan SMS, petugas akan datang dan membantu proses perizinan sampai finish. Tunggu apa lagi? Ayo manfaatkan layanan OCF. Cukup call di nomor telepon 081 134 90333. Informasi ini disampaikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Banyuwangi. Sekarang tidak perlu susah untuk cari lokasi apa saja di Banyuwangi. Dan gak usah ngerasa takut tersesat, karena kini sudah ada aplikasi Banyuwangi in your hand. Apaan sih Banyuwangi in your hand? Nah, ini adalah aplikasi yang menawarkan informasi berbagai tujuan wisata, fasilitas vital, serta industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi kepada pengguna yang dilengkapi dengan fitur pencarian lokasi berbasis Google Maps. Terus caranya gimana? Gampang, cukup install aplikasi Banyuwangi in your hand dari Play Store di Android atau App Store. Ikuti juga petunjuk lanjutannya. Segala tempat yang pengen kamu tuju akan tertampil jelas. Pada ujungnya kamu akan dibimbing oleh aplikasi Google Maps ke arah tujuan yang kamu inginkan. So, makin mudah kan menjelajah Banyuwangi? Jadi, segera saja install sekarang aplikasinya ya. Banyuwangi in your hand. Just click and you get everything. It's beautiful destination. The satisfaction for tourism. It's majestic Banyuwangi. Paradise land for you and for me. Ayo lindungi anak-anak kita dari bahaya penyakit campak dan rubella. Penyakit campak dan rubella sangat menular, dan imunisasi MR bisa melindungi mereka dari penularan penyakit campak dan rubella. Imunisasi MR gratis dan akan dilaksanakan secara serentak di bulan Agustus dan September untuk anak usia 9 bulan sampai 15 tahun. Ingat dan pastikan putra-putri Anda menjadi generasi yang sehat dengan mengikuti imunisasi MR. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Imunisasi, anak sehat, anak kuat. Anak sehat, anak kuat. Jangan lupa hari ini adalah pencanangan ya untuk imunisasi. Kalau untuk bulan Agustus ini sasarannya adalah sekolah-sekolah, sedangkan bulan September nanti posyandu. Bagi Anda yang punya putra-putri duduk di kelas SD SMP, ini kalau misalnya mereka laporan atau kemudian mereka menyampaikan, Bu, ada imunisasi. Nah, yang dimaksud adalah imunisasi campak rubella. Jadi diharapkan di 2020 nanti Indonesia bisa bebas dari penyakit campak rubella. Dimulai dari sekarang, secara nasional gerakan dimulai dari tanggal 1 Agustus dan di Banyuwangi saat ini dipusatkan di SD Habibullah. Di sana sudah dibuka langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi, ada Ibu Dani Aswar Anas beserta rombongan dan juga dari Dinas Kesehatan. Ini sudah mencanangkan atau sebagai satu hari yang pertama ya untuk pelaksanaan imunisasi campak dan rubella. Kita kembali ngobrol-ngobrol dengan Pak Dana, dengan Pak Budi. Nah, kita tadi udah banyak sekali informasi kita dapatkan bahwa ternyata manfaat dari Smart City ini sangat luar biasa ya. Bagaimana bisa memudahkan hubungan G2G ya, tadi government to government, kemudian ada G2B, jadi bagaimana government dengan para pebisnis. Kalau di Banyuwangi bahkan sudah mulai dengan tadi saya sampaikan ada OCF, One Call Finish. Jadi para pebisnis sudah tidak perlu lagi
menghabiskan waktu ngantri-ngantri ya, tapi hanya dengan nomor telepon yang tadi disampaikan sudah bisa langsung mendapatkan kecepatan dalam urusan bisnisnya. Kemudian juga G2C tadi juga ada government dengan citizen ya. Jadi masyarakat pun ternyata juga bisa kok memberikan atau mendapatkan manfaat seluas-luasnya dengan program Smart City ini. Dan karena memang waktunya sangat terbatas, ngobrol-ngobrol dikit ya Pak Dana. Karena saya senang ngobrol sama Pak Dana. Saya mau tanya Pak Dana udah jawab duluan. Seperti ada telepati gitu ya. Mau tanya targetnya Pak Dana udah langsungnya dia cerita ya. Oke. Nah ini Pak Dana mungkin kalau boleh disampaikan sebenarnya goal ini secara nasional tuh apa gitu yang diinginkan kalau dengan adanya program Smart City ini? Jadi kalau nama program kita kan sekarang ini namanya menuju 100 Smart City. Jadi goalnya diharapkan nanti 100 kota ini sudah bisa mengklaim dirinya sebagai kota yang smart, kota yang cerdas. Ya. Dalam arti bahwa mereka bisa melakukan kegiatan pemerintahan secara efisien, efektif, masyarakatnya juga bisa merasa nyaman, lingkungannya itu sesuai tadi, tadi sustainable. Karena termasuk lingkungan menjadi salah satu juga tujuan ya. Benar-benar. Dan orang bisa juga mendapatkan pekerjaan yang layak di kabupaten ini, dan itu tujuan. Nah, untuk mencapai itu kan sebenarnya kita perlu siapkan. Salah satunya adalah tadi penyiapan master plan dulu, supaya kita tahu apa sih untuk menuju itu yang perlu kita Artinya begini ya Pak Dana ya, tidak selalu setiap kota itu misalnya ada yang diunggulkan bidang ekonominya, tapi ada juga yang diunggulkan bidang lingkungannya. Bisa jadi kota tersebut justru ininya ya brandingnya yang sangat kuat barangkali seperti itu. Iya. Jadi master plan-nya menyesuaikan kebutuhan dan keadaan dari masing-masing kota. Betul. Oke. Kalau untuk Banyuwangi, kalau menurut Pak Dana, saya lihat di pariwisata cukup unggul ya. Jadi itu mungkin bisa dari 6 komponen ini mana misalnya brandingnya kah atau di sisi mananya Pak? Tentunya di satu brandingnya, jadi itu yang pertama, yang kedua mungkin tadi di branding itu sebenarnya komponennya pariwisata iya. Itu seni turisme itu sendiri. Dan jadi, bergeraknya juga ke ekonomi juga gitu ya Pak. Nanti larinya ke ekonomi. Bahkan juga lingkungan juga. Iya, memberikan efek kepada smart tadi, smart ekonomi tadi akan tumbuh. Nanti usaha-usaha kecil. Kalau begitu banyak wisatawan datang kan akan mendorong terciptanya tadi usaha-usaha menengah yang kecil, tumbuh startup anak-anak muda bisa. Jadi itu efeknya Ibu nanti ke sana. Masyarakatnya akan lebih lebih melek lah ya, terutama terhadap komputer, literasi informasi dan lain sebagainya. Dampaknya ke sana. Jadi kaitannya adalah bisa belajar learning. Jadi tidak melalui jalur formal, jadi bisa tidak selalu manual gitu ya. Jadi itu yang kita harapkan dari Smart Society itu sendiri. Oke, mungkin Pak Budi bisa menyambung Pak dengan adanya program ini, harapan yang sangat luar biasa gitu ya dari program Smart City untuk perkembangan dan kemajuan dari Kota Banyuwangi itu sendiri. Terima kasih, Pak. Jadi saya ingat pada saat Pak Dana menyampaikan pariwisata, saya ingat pas assessment itu saya ditanya terakhir, pernyataan saya singkat, apa yang akan diambil Banyuwangi, pilihan mana? Saja pariwisata. Pada saat itu saja pariwisata, Pak. Karena apa? Pariwisata ini adalah investasi yang jangka pendek, kemudian murah, tapi multiplier efeknya luar biasa. Dengan kita memilih pariwisata, pengembangan SDM wajib. Infrastruktur wajib juga harus dibangun. Pada saat kita ingin wisatawan masuk banyak, kemudian infrastrukturnya tidak mendukung, ya tidak akan bisa. SDM juga sama. Pada saat pendatang banyak, masyarakatnya tidak siap, tidak bisa juga. Jadi pilihannya tepat. Kemudian pada saat masyarakat wisatawan datang, ini masyarakat banyak yang menerima manfaat itu, mulai dari pengrajin, UKM-nya, perhotelan, restoran, kemudian transportasi, semuanya akan merasakan dari dampak
kunjungan wisata. Jadi kami memilih pariwisata sebagai unggulan di Banyuwangi adalah karena pariwisata ini mencakup semua sektor yang ada di masyarakat. Iya, benar. Dari satu hal itu nanti mengguritanya itu ke banyak hal ya Pak Dana ya. Betul. Dan itu tampaknya sudah mulai dirasakan kok sebenarnya oleh masyarakat Banyuwangi ya. Sekarang tuh jual apa saja kalau di Banyuwangi jadi laku loh Pak Dana, benar. Yang dulu itu orang cuma jual kopi aja, mungkin dia berpikir berkali-kali untuk buka warung ya. Tapi sekarang dengan kemajuan yang ada di Banyuwangi, mau buka apa saja, bahkan di kampung saya sendiri orang sudah ada namanya ada kafe di dalam kampung pun juga ada, dan pembelinya juga ada. Karena semuanya juga apa istilahnya terkoneksi dengan teknologi. Walau di dalam kampung, di desa yang terpencil sekalipun, kalau dia udah posting ya gambar-gambarnya udah muncul di medsosnya masing-masing, orang bakal nyari. Branding. Nah, itu luar biasa. Itu kekuatan branding bener, dan itu bisa dirasakan. Baik, sayang sekali nih Pak Dana, kita maunya ngobrol banyak. Pak Dana mau berapa hari nih di Banyuwangi? Saya mungkin kembali besok. Wah, cepet sekali ya. Kalau seminggu kan masih bisa ada waktu buat ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih, saya juga senang tinggal di sini lebih lama-lama. Ya, jadi mungkin kalau Pak Dana lagi datang lagi ke Banyuwangi boleh ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman di Radio Blambangan FM. Sangat terbuka sekali untuk bisa menyampaikan hal-hal yang baru terkait dengan kegiatan Smart City, terutama yang ada di Banyuwangi. Terima kasih kedatangannya Pak Dana. Semoga tugasnya di Banyuwangi bisa lancar gitu ya. Terima kasih Bu. Oke. Baik, terima kasih juga Pak Budi sudah hadir. Walaupun sibuk dan jam 9 ini sudah ada tugas lagi tampaknya Pak Budi ya. Jadi tidak bisa berlama-lama lagi. Dan itulah sahabat Belambangan obrolan kita dengan Pak Dana Indra. Beliau ini dari Kementerian Kominfo dan beliau adalah pembimbing penyusun master plan untuk Smart City yang ada di Banyuwangi. Harapan kita semuanya ini benar-benar menjadi salah satu hal yang bisa memudahkan bagi kita semuanya warga Banyuwangi untuk bisa mengakses apapun. Dan kemudian juga bisa menjadikan Banyuwangi lebih baik gitu ya. Baik, terima kasih dan kita akhiri obrolan kita hari ini dengan beberapa komposisi. Kita akan lanjut lagi karena saat lagi sudah ada talkshow lagi dengan jaringan siaran radio Banyuwangi, program JRSB. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, ya Pak. Oke. Terima kasih. Terima kasih.